Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasli dengan stambuk A1M1190064 dari jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana skema paradigma dalam ilmu sosial budaya. Unsur-unsur paradigma dalam ilmu sosial budaya yaitu ada 8. Pertama, asumsi dasar. Kedua, nilai-nilai. 3, model. 4, masalah yang ingin diteliti. 5, konsep-konsep. 6, metode penelitian. 7, metode analisis. 8, hasil analisis atau teori. 9, etnografi. Skema ini disusun dengan anggapan bahwa dalam sebuah paradigma unsur asumsi dasar merupakan dasar dari unsur-unsur yang lain dan sudah ada sebelum adanya unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu, asumsi-asumsi dasar ditempatkan paling bawah. Representasi merupakan unsur yang terakhir muncul dalam sebuah paradigma, sehingga unsur ini ditempatkan paling atas. Asumsi-asumsi dasar dapat dikatakan sebagai unsur-unsur paradigma yang paling dasar, paling tersembunyi, paling implisit, dan karena itu biasanya juga paling tidak disadari. Oleh karena itu, berada ditempatkan di paling bawah. Demikian juga halnya nilai-nilai. Walaupun nilai-nilai ini biasanya lebih disadari daripada asumsi dasar, seorang ilmuwan yang baik akan selalu tahu dan sadar tentang nilai-nilai keilmuan yang harus diikuti dalam setiap kegiatan ilmiah. Ilmuwan atau peneliti umumnya cukup mengetahui nilai-nilai universal yang ada dalam kegiatan ilmiah. Model-model merupakan unsur paradigma yang sudah lebih jelas atau lebih konkret dibandingkan dengan asumsi-asumsi dasar, walaupun tingkat keabstrakan dan implementasinya seringkali sama dengan asumsi dasar. Namun unsur model ini juga lebih sederhana dibandingkan dengan elemen asumsi dasar. Sebuah model umumnya merupakan implikasi lebih lanjut dari asumsi dasar yang dianut. Oleh karena itu, model ditempatkan setelah asumsi dasar. Masalah-masalah ingin diteliti yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau hipotesa merupakan unsur yang harus dieksplisit, sehingga unsur ini ditempatkan di atas garis pemisah antara unsur-unsur yang bisa implisit dengan unsur-unsur yang harus eksplisit. Masalah-masalah penelitian juga merupakan implikasi dari asumsi dan model yang dianut, walaupun hal ini tidak selamanya disadari oleh para peneliti. Konsep-konsep pokok juga merupakan unsur paradigma yang konkret, yang implisit, karena dalam setiap penelitian makna konsep-konsep ini sudah harus dipaparkan dengan jelas. Seperti halnya masalah penelitian, konsep-konsep ini sudah bersifat eksplisit dan disadari, diketahui walaupun tidak selalu dimengerti dengan baik segala implikasi metodologisnya oleh para peneliti. Metode penelitian dan metode analisis merupakan tahap-tahap pewujudan dari asumsi-asumsi dasar, model dan konsep dalam sebuah kegiatan penelitian. Pelaksanaan atau penerapan metode-metode ini didasarkan pada apa-apa yang ada dalam asumsi dasar, model, dan konsep. Dengan kata lain, metode-metode ini merupakan tahap pelaksanaan penelitian yang dibimbing oleh unsur-unsur paradigma yang sudah ada sebelumnya. Penelitian dengan menggunakan konsep-konsep tertentu akan memerlukan metode yang berbeda dengan penelitian yang menggunakan konsep-konsep yang lain. Hasil-hasil analisis merupakan unsur yang muncul setelah dilakukannya atas data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Hasil analisis ini juga harus dinyatakan secara eksplisit, tegas, dan jelas. Jika tidak tegas dan jelas, maka penelitian yang telah dilakukan akan dinilai kurang berhasil. Dan ini akan membuat telaah atas paradigma yang telah digunakan semakin dipertajam. Representasi merupakan elemen terakhir dari sebuah paradigma, dan disinilah sebuah paradigma akan dinilai keberhasilannya untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu. Sebagai hasil akhir, representasi ini sedikit banyak akan mencerminkan keseluruhan elemen-elemen yang ada dalam sebuah paradigma. Oleh karena itu, dalam sebuah skema di atas, semua ujung panah akhirnya mengarah pada unsur representasi ini. Skema ini akan menjadi terbalik, yakni unsur representasi berada di bawah jika dikatakan bahwa unsur-unsur paradigma diturunkan dari asumsi-asumsi dasar. Skema yang terbalik ini disusun atas dasar tingkat keabstrakan dan keimplisitan dari unsur-unsur paradigma. Semakin abstrak, implisit, dan tidak disadari sebuah unsur akan semakin tinggi tempatnya dalam skema di atas.
Meskipun demikian, semuanya akan berakhir pada representasi atau etnografi. Terima kasih. Semoga apa yang saya presentasikan ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat yang mendengar dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.